Halo teman-teman, pada pertemuan ini kita akan mempelajari tipe data yang ada di dalam bahasa pemrograman. Nah, untuk pertemuan ini kita mempelajari tipe data yang sering digunakan ya di dalam pemrograman. Jadi ada beberapa tipe data yang sering digunakan ya di dalam bahasa pemrograman. Yang pertama, tipe data jenis bilangan bulat. Jadi tipe data jenis bilangan bulat ini yang sering digunakan itu tipe data integer ya. Kemudian ada tipe data jenis bilangan real yang sering digunakan itu float ya. Jadi tipe data bilangan real ini merupakan tipe data yang bisa menghasilkan dua nilai, yaitu nilai bilangan bulat dan nilai bilangan desimal atau yang berbasis yang ada komanya, seperti itu. Kemudian ada tipe data karakter ya. Nah, biasa tipe data ini menggunakan tipe data char, misalkan char C ya. Kemudian tipe data untuk kata ya. Jadi beda karakter dengan kata atau kalimat. Yang sering digunakan itu tipe datanya string. Nah, ini merupakan tipe data yang sering digunakan di dalam bahasa pemrograman. Ya, sebenarnya masih banyak tipe data lain. Cuman untuk materi hari ini kita akan mempelajari tipe data ini ya, yang sering digunakan saja. Nah, untuk tipe data selain float itu ada tipe data double ya. Nah, ini sama saja ya. Tipe datanya double dengan float. Sama-sama bisa menghasilkan dua nilai, bilangan bulat dan bilangan real. Ya. Cuman yang membedakan hanya jangkauannya saja atau range-nya. Jadi kalau float dengan double ini range-nya lebih besar double. Dan double ini lebih banyak memakan memori ketimbang float ya. Oke, kita praktekkan ya. Ya, masih ingat ya di pertemuan sebelumnya. Jadi ini namanya variabel ya. Jadi ada 3 variabel. Ada tipe datanya ada 1. Tipe datanya integer. Kalau secara keseluruhan ada 4 tipe data ya. Nah, jadi dalam penulisan variabel itu tidak boleh ada yang sama ya. Jadi harus berbeda. Teman-teman tidak harus bisa menuliskan seperti ini dan bisa juga menuliskan seperti ini. Jadi ini untuk meringkas saja sebenarnya. Jadi bisa juga seperti ini. Integer B, integer C, dan seterusnya. Tetapi untuk memperingkas kita tulis seperti ini aja. Ya. Ingat ya, dalam membuat sebuah variabel itu tidak boleh ada yang sama. C misalkan sama dengan A
tambah B. Kita panggil C-nya. Nilai A ditambah B sama dengan Oke. Nah, ini penjelasannya. Ini kita pertama gunakan tipe data integer. Jadi integer ini hanya untuk bilangan bulat ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan bilangan yang ada komanya itu tidak bisa ya. Nanti akan dibulatkan ya. Contohnya seperti ini. Ini ya, masukkan nilai A, misalkan 12, B-nya 12. Nah, maka akan muncul. Tetapi kalau teman-teman menggunakan yang ada komanya itu tidak bisa. Misalkan 13,2. Nah, itu tidak bisa karena tipe data integer itu dikhususkan untuk bilangan bulat seperti itu, tidak untuk bilangan koma. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin bisa kedua nilai, hasilnya bisa kedua-duanya ya, bisa koma dan bisa bilangan bulat, itu menggunakan tipe data float. Jadi yang integer ini diganti dengan float seperti itu ya. Sehingga bisa menghasilkan dua nilai ya nantinya. Nah, karena ini kita menghitung yang ada komanya, berarti nanti hasilnya juga ada komanya seperti itu. Nah, jadi kalau float itu bisa dua nilai dia. Nah, seperti ini. Nah, dia bisa juga bilangan bulat ya. Beda dengan integer tadi. Jadi kalau integer itu dia hanya bilangan bulat saja. Jadi kalau misalkan ada hasil bilangan, jadi misalkan ada sebuah perjumlahan ya, yang mana di situ melibatkan atau ada nilai yang berhubungan dengan koma. Nah, kalau teman-teman menggunakan integer, itu nanti hasilnya akan dibulatkan ya. Contohnya seperti ini, misalkan ya. Misalkan A sama dengan 10,5, B sama dengan 11 ya. Jadi C sama dengan A ditambah B. Nah, coba kita gunakan yang integer ya. Nah, ini lebih mudahnya. Nah, ini kan seharusnya hasilnya 22,5. Tetapi karena kita menggunakan tipe data integer, nanti hasilnya akan dibulatkan jadi 21. Coba kita tes jalankan ya. Nah, seperti itu. Yang seharusnya yang kita inginkan itu hasilnya 21,5. Makanya harus menggunakan tipe data float ya. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami untuk tipe data float dengan integer ya. Bisa ya. Oke, yang selanjutnya tipe data char atau karakter. Jadi tipe data char ini hanya dikhususkan untuk karakter ya. Jadi misalkan
berarti di sini E ya. Kita panggil variabelnya E, misalkan A. Baru kita panggil ini hanya contoh saja. Nah, kan? Jadi hanya bisa satu karakter saja. Ini pemanggilannya. Nah, ya. Nah, karakter yang ada di dalam variabel E adalah karakter A. Seperti itu. Nah, coba kita tuliskan kalimat ya, misalkan nama. Nah, itu tidak bisa. Ya, error jadinya. Nah, dia menampilkan hanya satu karakter saja. Kalau ini dia menampilkan di akhirannya ya, I. Tapi pada kenyataannya error ini ya. Jadi kalau char dia hanya untuk satu karakter saja ya. Seperti itu. Ya. Dan perbedaannya, jadi kalau karakter itu menggunakan tanda petik 1 ya. Nanti kalau string berbeda lagi. Kalau string ini menggunakan tanda kutip ya. 2, petik 2. Oke, kita gunakan kita contohkan yang string. Jadi kalau string itu untuk kata atau kalimat ya. Misalkan coba. Nah, ini tanda petik 2 ya. Nah, gini. Ini yang F ya, berarti variabel F. Kalau tanda petik 1, nah, jadi menggunakan tanda petik 2 ya. Kalau string menggunakan tanda kutip 2, petik 2. Nah, jadi kalau string itu untuk dia bisa duanya, bisa karakter, bisa kata atau kalimat ya. Tetapi kalau char dia hanya bisa karakter saja. Jadi nanti ketika teman-teman membuat sebuah program itu disesuaikan dengan kasusnya ya. Sebaiknya ini menggunakan tipe data apa. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin hasilnya nanti itu hanya karakter, berarti teman-teman menggunakan tipe data karakter. Tetapi kalau teman-teman ingin, sebaiknya menggunakan tipe data string, seperti itu. Nah, sama juga kalau misalkan teman-teman implementasikan menggunakan inputan ya. Ini aja yang membedakannya. Misalkan teman-teman menggunakan string ya. Ini kita ganti string.
string a cout, masukkan di mana Anda tinggal. Nah, sin B. Baru kita tampilkan hasilnya. Nama saya adalah, kita panggil variabelnya a. Cout, tempat tinggal saya di, kita panggil variabelnya ya. Nah, endal ini fungsinya untuk membuat baris baru ya, atau enter ya, jarak antara baris pertama dan kedua ya. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, misalkan Rahmadani ya, misalkan Balikpapan. Nah, berarti kita gunakan endal lagi di sini. Endal ini membuat baris baru ya, atau enter. Nah, dan ini Balikpapan. Nah, seperti ini nanti hasilnya ya. Jadi kalau string itu untuk kata atau kalimat. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan char di sini, ini tidak akan bisa ya. Ya. Nah, misalkan teman-teman tulis panjang Rahmadani, nah itu tidak bisa ya. Maka langsung disimpulkan oleh program seperti ini ya. Jadi hanya awalannya saja seperti itu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.